Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Berjumpa lagi bersama channel Abinya Aiko. Kita dalam obrolan santai tentang Islam, usaha dan karir. Hari ini kita kedatangan tamu, ya. Coba diperkenalkan. Nama saya Rafli Surahman. Saya alumni dari SMK Citra Negara tahun 2019. Berarti setahun yang lalu ya? Iya, setahun yang lalu, Pak. Ya. Ini Rafli ini juga salah satu di SMK Citra Negara yang mengikuti organisasi Rohis. Iya, betul. Ketika di Rohis ini pasti banyak mendapatkan ilmu. Karena alhamdulillah orang yang masuk Rohis pasti ingin dirinya itu menjadi orang yang lebih baik. Iya. Bisa diceritakan kepada teman-teman bagaimana ketika ada di Rohis? Saya masuk Rohis itu dari kelas 10 ketika kakak-kakak kelas menyebarkan formulir atau mempromosikan organisasi Rohis, dan saat itu saya mendaftar. Saya ikut teman sih sama Billy itu. Oh iya, Billy. Iya. Insya Allah nanti Ustadz Billy juga datang kemari. Iya. Ya, ada waktunya. Beliau juga sibuk. Nah, awalnya saya itu sama Billy. Saya itu kan sama Billy itu teman dari SMP. Dekat lah. Nah, ketika ada kakak kelas yang mempromosikan Rohis, jadi kita berdua tergiur untuk masuk ke dalam. Makanya kita harus berteman kepada orang yang baik. Iya, betul. Memang yang dalam Islam milih-milih teman itu memang harus. Jangan sampai kita salah milih teman. Iya. Coba kalau seandainya berteman sama orang yang hobinya bacok-bacok, apa tuh namanya? Tawuran. Iya. Ya, pasti juga yuk ikut geng ini, betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika kamu berteman sama Ustadz Billy, pastikan Rafli juga beranggapan kayaknya ini jalannya untuk masuk ke Rohis. Iya, betul, Pak. Nah, di Rohis itu dari kelas 10 udah masuk kelas 11 dan kelas 12. Iya, sampai lulus. Sampai lulus, ya alhamdulillah. Sekarang pun kemana-mana nggak pernah lepas kopiah. Saya menyesuaikan tempat sih, Pak. Oh iya, itu tuh. Nah, kalau kamar mandi, Lepas. iya lepas. Itu jangan sampai kita zolim. Zolim itu adalah orang yang menempatkan sesuatu bukan pada Tempatnya. tempatnya. Selawatan itu bagus, tapi kalau misalkan selawatan di kamar mandi nggak boleh. Iya. Iya, bukan pada tempatnya. Nah, ketika lulus kuliah sekarang Belum sih, Pak. belum. Niatnya sih tahun ini, tapi karena faktor wabah tambah faktor ekonomi Pandemi. juga, jadi saya batalkan untuk tahun ini kuliah. Jadi kerja. Iya, saya kerja. Kerja di mana, Rafli? Kerja di dapur anak bebek, Pak. Dapur anak bebek. Iya. Nah, jadi bisa sambil dipromosikan tempatnya. Ya. Saya bekerja di dapur anak bebek, letaknya ada di Jalan Arif Rahman Hakim. Boleh promosi, Pak? Boleh, silakan. Ya. Apa tadi saya bilang? Boleh dipromosikan. Jadi di dapur anak bebek itu kita menjual sebuah rice bowl, yaitu makanan Manado yang terdiri dari berbagai macam menu. Menu mereka itu mayoritas pedas, Pak. Jadi yang makan di sana itu cuman orang-orang yang hobi makan hobi pedas. makan pedas. Tapi kebanyakan orang Indonesia pasti hobinya makan yang pedas-pedas. Iya, betul, Pak. Iya. Bodoh amat deh, namanya ngocor urusan belakangan. Ya kan? Iya. Urusan belakangan. Yang penting itu pedasnya dulu dapat. Iya. Ini kalau makan nggak pedas ambar gitu ya. Iya. Jadi pokoknya di tempat itu nasi apa tadi? Rice bowl. Rice ini dalam mangkok. Nasi rice bowl itu pokoknya khusus buat orang-orang pecinta pedas. Iya. Tapi kita juga punya sih menu-menu untuk makanan yang nggak pedas. Menu unggulan yang lain juga ada. Ya, karena ada anak kecil yang suka makan di situ juga. Takutnya kalau kita menuju pedas semua, nanti yang anak kecil itu yang nggak suka pedas mana nggak makan. Iya. Gitu. Nah, dari situ sudah berapa lama? Alhamdulillah baru berjalan 4 bulan. 4 bulan. Ya alhamdulillah di tengah pandemi tapi bisa kerja. Iya. Karena di tengah pandemi banyak orang yang dirumahkan, ya, bahkan itu sulit, betul, sulit untuk kerja. Makanya alhamdulillah di tengah pandemi ini masih bisa untuk kerja, bantu-bantu orang tua. Iya, betul, Pak. Gaji pertama yang kan pasti kan baru pertama kali kerja nih. Gaji Iya. pertama itu kesannya bagaimana tuh ketika mendapatkan gaji pertama? Ketika mendapat gaji pertama tuh bingung sih, Pak. Bingung ya? Mau diapain? Mau duit? diapain? Nah, Iya. nggak ada duit bingung, dapat duit bingung mau diapain Ya, ya? awal, ya kan karena saya belum pernah
memegang uang sebanyak itu. Bahkan ketika zaman dari SD sampai sekolah tuh saya itu jarang jajan Pak, duitnya saya simpan. Orang tua dulu waktu ngasih uang jajan sekolah nggak pernah jajan ke kantin. Saya Nah, jarang. kalau SD mungkin ya namanya kan saya masih masa-masa bermain ya Pak, masih suka beli-beli mainan di rumah. Tapi ketika SMP tuh saya tetap dikasih uang jajan tapi saya jarang jajan. Jarang jajan. Bukannya saya nggak punya uang atau apa, tapi saya lebih senang untuk mengumpulkan uang karena Ntar hasilnya itu tabungan, Ya. ditabungin itu buat apa emang? karena menurut saya tuh kalau saya beli barang dengan hasil saya sendiri itu lebih luar biasa Pak, Lebih puas. lebih puas ya kayak gitu. Nah, kita ngomongin gaji pertama berarti itu dipakai buat apa? Kalau untuk gaji pertama sih ya saya naktir orang tua. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu jawabannya. Pasti yang pertama kali adalah membahagiakan orang tua. Gaji pertama itu untuk membahagiakan orang tua tuh teman-teman. Ya. Diajak makan kemana nih orang tua? Apa dikasih mentahnya, dikasih duit? Enggak, pertama saya ajak makan dulu. Ajak makan dulu. Ya, baru nanti setelah itu dikasih. Oh ya. Tapi selama gaji kedua dan selanjutnya sampai sekarang 4 bulan ini berarti kan? Iya. Nah, itu dikasih ke orang tua sebagian atau memang Raffi pegang aja? Karena kan Raffi kan belum berumah tangga nih. Saya kan kalau di total dari pekerjaan sebelumnya kan udah setahun lebih ya. Dan di situ saya sudah membagikan gaji-gaji saya jadi untuk keperluan saya sekian. Oke. Karena memang mungkin ditabung untuk menikahi wanita tidak. Ya, Iya, kalau itu sudah pasti Pak. ada pasti. Iya. Jelas kan Rafiq mengenal agama Islam, pasti nggak ada istilahnya itu mengenal pacaran dong. Nah kita kayaknya bagusnya ngebahas pacaran sedikit nih, ya di tengah zaman sekarang banyak tuh anak-anak muda itu pasti kan menganggap yang namanya pacaran suatu hal yang wajar, Iya, betul nggak? Betul. Pacaran suatu hal yang wajar katanya. Kenapa? Karena kayaknya kalau nggak pacaran jomblo tuh gengsi katanya. Orang yang nggak punya pacar itulah orang yang mohon maaf bad looking. Yes. Ya, bad looking. Iya. Tahu kan artinya jelek. Berarti orang yang nggak punya pacar tuh orang yang jelek. Orang jelek aja punya pacar. Nah, Nah, mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi dalam Islam, ya Raffi ya, Ya. dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya pacaran. Betul nggak? betul. Berarti Raffi kan nggak punya pacar dong. Hmm, Tapi kan dikasih hawa nafsu, kita nanti akan menikah. menikah. Pasti dong, kita udah nabung dari awal. Itu Ya. tabungannya itu pasti untuk ke arah sana dong pastinya. Pasti Pak. Iya. Nah, kita lihat orang-orang yang zaman sekarang ini perempuan-perempuan yang membuka auratnya itu kacamata Raffi itu bagaimana? Ada dosa jariah, ada sedekah jariah. Kalau sudah kau jari ya pasti nggak ada Pak. Jadi apa yang harus disedekahkan? Sedekah jariah bagi orang-orang yang resep. Nah, ya kalau untuk wanita yang keluar membuka aurat, yang paling saya sayangkan itu terhadap orang tuanya. Agak kencengan Raffi Oh suara. iya, maaf. Ya untuk wanita, ini untuk wanita yang menonton ya. Kebanyakan emang yang menonton ini para wanita. Oh iya. Untuk wanita yang menonton channel Abinya Iko, saya sarankan jangan lupa subscribe dulu karena bakalan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat Amin, amin. di dalam channelnya Abinya Iko. Amin. Untuk wanita, mohon maaf yang sedang tidak menutup aurat, bukan berarti nggak berpakaian ya. Kalian pasti berpakaian. Ketika keluar rumah. Iya, ketika keluar rumah pasti kan berpakaian, tapi masih ada orang yang tidak pakai kerudung. Ataupun ada nih orang yang pakai kerudung nih Pak, tapi dikul-kul gitu Pak, sehingga dia mengubarkan Jilbabnya, jilbab gaul yang diikat kayak orang gantung diri. Nah, gitu ya. iya betul, Diikat Pak. Mari-mari. Ya, Ya. saya kebanyakan seringan lihat yang kayak gitu, tapi kalau udah kayak gitu miris Pak saya ngeliatnya. Jadi Mirisan gimana? ketika dia memakai jilbab, bagus saja memakai jilbab, memang bagus memakai jilbab, tapi ketika dia masih mengumbar dadanya, Pakai pakaian yang Ya, ketat, yang ketat. yang Justru, lihat lekuk tubuhnya. Iya. justru hal itu apa yang memancing hawa nafsu para pria. Tapi ada yang
berpendapat begini, Vi. Kamu yang berkata seperti itu, mohon maaf, kamu kan melihatnya dengan nafsu. Kamu ngeliat kayak gitu biasa aja, gimana gitu? Nah, Ya kan? saya sering sih, Pak. Ya. Ada orang yang pasti berpendapat tuh seperti itu. Jadi seakan-akan kita yang melihat itu yang salah. Ya. Nah. Jadi orang yang melihat itu yang disalahin. Iya. Orang kan nggak bakal melihat kalau dia tidak memperlihatkan, Pak. Betul. Dari situ kita memakai logikanya. Sekarang kita pakai logika lagi, logika yang sehat sebenarnya. Bagaimana kalau kita mau hidup sama orang yang benar atau nggak benar pengennya, kan gitu ya? Iya. Jadi cara kita dikasih permen, mau permen yang masih dibungkus atau permen yang sudah dibuka. Ketika anak kecil aja dikasih permen, ini permen dibungkus, masih Iya. dibungkus, ya rapi. Ini permen sudah dibuka, pasti itu anak kecil milih yang mana? Yang pasti masih dibungkus. Masih Pak. dibungkus. Ini kenapa deh kamu yang ini? Ya mesti dikulung-kulung sama kakak, gitu kan? Nah, paham pasti maksudnya. Iya, kayak gitu. Maksudnya paham. Dimaksudnya, Pak. Iya. Jadi orang kalau misalkan mau hidup bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mempunyai keturunan zuriyah yang bagus-bagus, yang soleh dan soleha, pastinya kan dia harus menikahi juga orang yang baik, Orang yang yang baik. soleh, yang soleha, yang baik. Makanya jangan beranggapan orang banyak berkata sekarang sudah nggak ada yang virgin, sekarang udah nggak ada yang perjaka. Sekarang kalau ketika dia mau menikahi orang kayak begitu, kalau udah nggak ada yang perawan, udah nggak ada yang perjaka, lu sendiri kayak gitu kan? Makanya perbaiki diri dulu, ibda binafsi. Perbaiki diri kita dulu kan? Iya. Perbaiki diri kita, insya Allah, karena Allah ada janji Allah, laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Kayak ceramah yang saya tadi sampaikan. Betul, ya di materi sebelumnya ya. Itu ada materi ceramah Aturan ya. remaja dalam bergaul menurut Islam. Ya, silakan ditonton tuh ya. Oke, selanjutnya sekarang ini berarti kegiatannya itu selain ikut pengajian, ya kan masih tolabul ilmi dong, masih menuntut ilmu, ikut-ikut pengajian, kemudian juga harus ikhtiar berusaha kan mencari rezeki, itu harus mencari nafkah, meskipun belum menafkahi istri dan anak. Insya Allah ke depannya juga. Amin. Ya didoain ya, orang yang soleh insya Allah juga mendapatkan pasangan yang soleha. Tapi sekalian nggak promosi siapa yang mau nikah sama Rafli. Ya. Soalnya jodoh mah pasti ada aja. Ya betul. Ya insya Allah jodoh pasti ada. Ya sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya li ta'aruf, makanya orang Islam nyebutnya ta'aruf, ya kenal mengenal. Boleh bertanya nggak, Pak? Ya. Ini Oh, jadi ente yang nanya nggak ya? apa-apa. Ya. Kan kita sharing, Pak. Saya juga Oke. kan ilmu saya belum banyak. Saya mau mencuri ilmu dari Pak Kodir. Apa tuh? Cara-cara atau rukun dalam ta'aruf itu bagaimana, Pak? Oh begini. Karena banyak orang yang menyalahgunakan kata ta'aruf. Pacaran disebut ta'aruf. Iya. Begini, orang mengatakan ta'aruf itu kan artinya saling kenal mengenal. Iya. Definisi pacaran kan juga sama, saling kenal mengenal. Cuma orang yang mengatakan pacaran itu lebih kepada pegangan tangan, lebih kepada hal itu. Kalau udah ngerempet kepada itu pasti kesananya zina. Ingat Allah mengatakan bukan wala taf'alu zina, tapi wala taqrabu zina. Bukan mengatakan jangan kau melakukan zina, tapi jangan kau dekati zina. Pacaran adalah hal-hal sesuatu yang udah kalimatnya negatif. Pacaran itu pasti boncengan, dekat-dekatan. Tahu sendiri di Indonesia ini polisi tidurnya banyak cuy. Ya, jadi ya namanya enggak boncengan jauh-jauhan, lama-lama dekat polisi tidurnya udah kebanyakan. Ya, jadi lama-lama dekat, tanjakannya kebanyakan, turunannya juga banyak. Ya, jadi lebih baik hindari hal itu. Nah, ta'aruf yang tadi dikatakan oleh Rafli, ya namanya ta'aruf mengenal. Kalau kita mau menikahi seseorang, tentu jangan sampai membeli kucing dalam karung. Harus tahu. Pertama, Rasul mengatakan adalah agamanya. Agamanya apa dulu lihat nih. Ya. Agamanya jangan-jangan Islam sih Islam, tapi Islamnya yang boleh yang namanya jihad membunuh orang. Wah, benar nih kayak gini. Ya, kita lihat dulu Islamnya Islam apa. Islamnya baik atau tidak. Ya Islam semuanya baik, tapi bukan dalam artian Islam nggak baik ya. Islam semuanya baik, tapi ada orang yang menyalahartikan kalimat jihad. Nanti kita bahas mengenai itu ya. Nah yang keduanya ya kita lihat adalah
dari hal nasabnya, keturunannya, bapaknya, ibunya, terus ke atas gitu kan. Kita lihat dari hal itu. Nah, kemudian juga boleh kita untuk ketika nanti kita mau melamar dia, ya bertanya, melihat kalau dia memakai cadar, kita lihat, ya. Kalau kita lihat ketika kita mau mengkhitbah, mau melamar dia, kita lihat dulu. Oh, begini wajahnya, subhanallah, cantik sekali, gitu kan. Nah, itu boleh melihat. Tapi kalau seandainya nggak jadi gimana Pak? Juga boleh, ya. Dibalik-balik, lah kok hati kagak menyatakan tidak serak gitu ya, juga boleh. Dia berdosa dong pas sudah melihatkan wajahnya, tidak berdosa, ya, karena memang wajah pun bukan bagian dari aurat sebenarnya, ya, karena yang boleh dilihat adalah telapak tangan dan wajah. Bagaimana dengan yang memakai cadar? Takut senyumnya itu disalahartikan oleh orang lain menjadi aurat, hanya itu sebenarnya. Begitu, Rafli ya. Oh, iya, Pak. Lagi ta'aruf emang? Hah? Ta'aruf? Belum, Pak. Belum. Ya mudah-mudahan insya Allah juga ada jalannya, ada jodohnya. Ada target juga sih, Pak. Target 2021. Enggak, terlalu cepat, Pak. Saya mau sarjana terlebih dahulu sih, Pak. Karena saya memikirkan ke depan. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan? Pesan-pesan untuk para pemirsa? Ya, pesan untuk para pemirsa. Kalau untuk teman-teman nih dalam pergaulan, terutama nih ya, karena kan banyak dari kita yang kenyamanan orang bergaulkan masing-masing. Kadang kita nyaman dengan orang yang seperti ini, kadang kita juga nyaman dengan orang yang seperti ini. Tapi seperti yang tadi channel sebelumnya, kita boleh bergaul dengan siapapun, kita boleh bergaul dimanapun, tapi kita juga harus menyesuaikan diri. Ketika kita nongkrong dengan siapapun, waktunya sholat. Ketika kita kumpul dimanapun, waktunya ngaji. Jangan ketika kita sedang kumpul, pas lagi azan kita malah asik aja kumpul, nggak mempedulikan udah zuhur belum, udah asar belum, atau udah maghrib belum. Ini banyak yang kayak gini, termasuk mungkin diri saya pribadi pun pernah melakukan hal kayak gitu. Cukup lebih? Cukup sih, Pak. Cukup. Ya, baik, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan yang telah subscribe, yang telah like dan komentar yang terbaik, mudah-mudahan selalu juga mendapatkan sedekah jariah atau amal jariah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari perkataan kita, omongan kita tadi ada yang menyinggung, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.